am ada qulubihim aqfatuha. Ya, apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran atau hati-hati mereka telah tertutup. Nah, ancaman ini kemudian berarti padahal dia sesuatu yang wajib, tetapi hanya dibatasi kepada orang yang mengerti bahasa Arab. Ini kan kontradiksi. Ini kontradiksi. Maka ketika dia cukup membaca terjemahan Al-Quran, ketika itu sesuai dengan terjemahan dan dia bisa mengambil dan pelajaran dan mentadabburinya, maka ini sesuatu yang dianggap bisa, ya, sesuatu yang dianggap bisa. Dan di sini juga disebutkan oleh dalam web Islam Web, ini milik sepertinya Ustaz Syekh Al-Munajjid, ya, beliau mengatakan wala syakka anna Allah qad yaftahu li ba'dil mutadabbirin fahman fil Qur'ani lam yasbiq ilai, ya. Tidak diragukan lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terkadang membukakan kepada orang yang melakukan tadabbur sebuah pemahaman dalam Al-Qur'an yang belum paham, belum ada yang mendahuluinya, ya. Dahulunya tentang pemahaman itu. Nah, kalau ada seseorang yang terinspirasi dari Al-Quran, kemudian sampai kepada melakukan empiris, kemudian melakukan penelitian, apalagi Ustadz Haris Mujahid itu 15 tahun. Kemudian sampai pada titik kesimpulan yang secara pribadi dia, pada kesimpulan itu kemudian dia terapkan, maka ini tidak bisa kita komentari sesuatu yang salah. Begini, sesuatu. Ya, tadi kita dialog aja ya, ngobrol santai ya, maksudnya tidak dibatasi waktu tapi gantian ya bicara. Oke. Soal tadabbur kita cukupkan pembahasan tadabbur. Sekarang kita fokus ke kasus ya. Jadi kita sepakat tadabbur boleh dilakukan, tetapi dengan catatan ya, dia tidak menyalahi ilmu. Kita tahu ilmu itu ada dua, Ustaz. Ilmu syar'i. Kalau kita pakai ayat kauniyah, itu ada kauliyah dan kauniyah. Dalil juga ada dua, dalil nakli, dalil akli. Nah, bagaimana menilai penelitian Ustaz Haris dengan klaim beliau 15 tahun, mana karyanya? Mana yang kalau antum pernah skripsi, pernah karya ilmiah, itu akan direview, akan dinilai. Kalau cuma 15 tahun, di websitenya dicantumkan beliau berobat kemana-mana, tetapi apa saja, kemudian kesimpulannya itu tidak ada. Tapi beliau berobat, kemudian mengobati orang. Ada yang sembuh, ada yang enggak. Karena memang kalau terapi itu, apalagi yang modalitas seperti itu, ya orang kesleo dipijit bisa. Tetapi kalau itu berkaitan sistem otak, sistem jantung, paru-paru, ya, lagi mengklaim penyakit-penyakit yang itu mainstream knowledge ya, kita jangan berasumsi pengetahuan ada dua gitu ya, versi barat, versi Islam. Dalam bidang ini kauniyah, ya, dalam bidang kauniyah itu berlaku di Arab Saudi itu ya fakultas kedokteran, dokter, ilmu yang dipakai sama, dan itu terjadi penyempurnaan terus-menerus. Contoh bedong menurut pendapat medis ya, itu memang tidak sama sekali terus terlarang, tidak, tapi ada batasan-batasannya, kendor. Sebenarnya tradisi bedong ini adat ya, bukan ada hadis, nggak ada nasnya ya. Dan tadi yang kita bahas sebagai terapi anak kejang. Anak kejang itu, ya. Kalau ini pendapat yang hadir ini ada beberapa dokter mungkin yang bisa menambahi. Apakah bisa? Dan ini kasusnya nggak satu, Ustaz, bukan kasuistik. Apakah boleh anak-anak kita itu jadikan dicoba satu pengetahuan yang belum mapan? Kasih itu kita anggapi dulu. Ya, ini pas pengen ini merubah mindset. Ini pasangan seakan-akan ilmunya kan inklusif kan, memperbayar kan. Ini coba dibuat. Makanya kan juga sudah jenuh juga kan. Di pelatihan sudah banyak yang jenuh. Ustaz Arsambo masih ada? Kalau ada saya ya, yang lain.
Ya. Satu menit lagi, Zat. 5 menit lagi. Nanti buat yang lain. Saya jadi moderator. Ya. Mungkin saya tidak terlalu masuk kepada ranah yang sifatnya kasus karena tentu saja kita mesti banyak melihat sisi kasus, kemudian apakah ini malpraktek atau seperti apa dan makanya saya tidak membatasi diri saya untuk tidak kasus, tetapi kita coba melihat testimoni yang ada, testimoni. Jadi saya melihat Suaranya hilang, Ustaz. Oke, kalau Ustaz Arisambo ada kendala teknis, mungkin dari pihak PAS ada mungkin yang mau menyampaikan, angkat raise hand, nanti saya beri waktu. Harapkan kasus, ya, kita tidak harapkan kasus sampai kematian, tetapi ini perbandingan yang kurang. Mengapa? Dalam kaidah juga kita sudah sama-sama ketahui al-hukmu bil ghalib wal nadir la hukmalah, bahasanya hukum asal itu kebanyakannya, bukan menghukumi atau mengambil kesimpulan dari sesuatu yang sedikit. Dari ribuan testimoni kemudian kita mengatakan ini semuanya bohong, ini semuanya palsu. Nah, kok bisa kita menghukumi sebuah perkataan itu sesuatu yang bohong, sesuatu yang dusta. Jadi saya baca ini beberapa komentar juga mengatakan ini manipulasi. Ini manipulasi, kok bisa seperti itu. Kalau semua informasi itu kita anggap sesuatu yang bohong, sesuatu bisa-bisa kacau dunia ini. Jadi berarti Ustadz Hanif ini menyampaikan saya bisa dustakan. Ini bohong. Gini, tidak. Ya. Oke, saya mau jawab bahwa ini bisa beberapa kasus. Nah, ini kan sesuatu yang ya. Epistemologi Islam itu menerima 3 sumber ya. 3 sumber. Yang pertama al-hawasul khamsah, panca indera. Kemudian yang kedua al-aqlus salim, yang ketiga Nah, kendalanya di al-khabar as-shadiq adalah harus ada dia, kalau sahabat adil kita terima, semua sahabat itu kita terima. Tetapi di sini ada satu testimoni. Oke, kalau kita terima yang berhasil, apakah kita nggak terima yang gagal? Oke, kalau ada maslahat, ini ada mafsadat. Dan mafsadat dalam kaidahnya darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Memang pas ada faedahnya, ada berapa yang sembuh. Tetapi dorornya ini besar. Mengajarkan orang secara instan mengobati. Bayangkan, orang belajar kedokteran 5 tahun, Ustaz. Antum belajar agama bertahun-tahun. Kira-kira masuk akal enggak? Orang 2 tahun 2 hari mengobati pasien anak kejang dan sebagainya. Itu mungkin tanggapan saya ya. Jadi kalau ada berarti Ustaz secara metode berarti secara metode pengobatan, apakah Ustaz ini sepakat dengan Pas Al-Qasawi ini? Saya secara metode ya. Jadi ya, metodenya harus dibuktikan ilmiah. Kita jangan, kalau EBM itu barat atau bukti itu barat, Islam nggak terima bukti, ilmiah nggak begitu. Karena para ulama kita juga menyusun ilmu kedokteran zaman dulu juga pakai bukti. Ya, jadi sebenarnya kesaksian itu, testimoni itu tidak bernilai secara ilmiah kalau kita jadikan sebagai pengetahuan yang ini bersaksi bisa gitu. Kayak misalkan orang bersaksi, saya naruh celana di atas genteng, hujan berhenti. Itu bisa kita terima apa enggak? Enggak bisa. Karena kesaksian seperti itu ada namanya bias konfirmasi. Kita lihat pensil masuk gelas, itu kelihatan bengkok. Karena pandangan kita pun terbatas. Jadi harus ada namanya pembuktian. Oke, mungkin dari kita, antum ada closing
sebelum saya kasih waktu ke yang lain? Ya, mungkin bisa diberikan kesempatan yang lain. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz Aris Ambo, jazakallahu khairan. Ya, semoga jadi kita persaudaraan ya. Oke. Ini ada belajar. Ini dari siapa ya? Maksudnya? Saya Mila. Oh ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Terima kasih untuk penjelasan dan pertanyaan dan juga sanggahan ya. Jadi, tadi saya ingin menanggapi satu persatu Bu ya. Ya, karena yang dijelaskan ya. Nama dari Al-Kasaunya sendiri aja salah. Itu membuktikan bahwa beliau tidak menguasai bahasa Arab. Padahal ilmu itu dasarnya adalah nama. Ketika Nabi Adam alaihissalam yang diunggulkan oleh Allah, yang diajarkan pertama kali adalah nama. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Jadi nama itu yang penting. Ketika nama salah ya, dalam memahami Quran tuh loh ya. Masalah nama saja salah. Gimana mungkin mau tadabur, bisa tadabur? Oke, setiap orang boleh bertadabur. Tapi apakah mungkin orang yang tidak menguasai bahasa Arab tiba-tiba metode yang sangat wow, bisa diklaim bisa mengobati banyak orang, yang tidak pernah ditemukan oleh ulama manapun yang jauh lebih menguasai bahasa Arab, tafsir, dan bahkan Rasulullah SAW sendiri. Ya, jadi ada hadis ketika Rasulullah SAW mengunjungi sahabat dan sahabat itu sakit, lalu beliau mengatakan beliau sakit jantung, beliau merefer kepada sahabat yang lain untuk berobat, tidak diobatin sendiri oleh Nabi gitu ya. Padahal Nabi itu lebih menguasai bahasa Arab, lebih menguasai Al-Qur'an gitu. Dan kalaupun memang terinspirasi itu dikhususkan kepada misal kepada Nabi tak pasti gitu ya, pada Nabi Ayub misalnya. Tidak dikhususkan kepada Nabi. Dan air Zam-Zam itu bahkan ada dalilnya bisa menyembuhkan seluruh penyakit ya. Bahkan asalkan kita meyakini yang dimana ini antara keyakinan dan kadar keimanan itu berbeda-beda, sehingga hasilnya itu juga bisa berbeda-beda ya, tergantung kadar keimanan. Masalahnya kita tidak tahu kadar keimanan kita seperti apa, jadi tetap harus ada tambahan ikhtiar gitu. Sedangkan yang menyembuhkan Nabi Ayub itu kan juga bukan hentakan kakinya, tapi air yang memancar gitu. Jadi kalau tadabbur ini dijadikan bukti ya, ini jadi malah membantah ucapan Pak Sambo sendiri yang mengatakan ini kan hanya apa ya, pengobatan ini hanya ranah duniawi, bukan ranah agama. Kalau memang hanya ranah duniawi, kenapa terinspirasi diyakini seperti itu, kemudian meyakini kalau sudah melaksanakan akan husnul khotimah? Ini pertanyaannya. Kalau ini hanya duniawi, kita tidak bisa jamin apakah dia husnul khotimah atau tidak. Kita tidak bisa jamin tadaburnya benar atau tidak. Siapa yang mereview? Siapa mereview ya? Karena kalau tidak ada reviewernya ya, tidak ada ulama mufasir yang menyepakati bahwa oke, tafsir Anda benar gitu. Kita nggak bisa menyatakan bahwa itu kebenaran. Bisa saja orang awam ya tidak menguasai bahasa Arab tiba-tiba bisa mentadaburi benar, tapi itu harus diakui oleh ulama tafsir. Ya, ada istilahnya itu doktor honoris causa. Beliau tidak sekolah, tapi beliau menemukan sesuatu dan itu diakui oleh orang-orang yang pakar di bidangnya, maka beliau diangkat sebagai doktor honoris causa. Sekarang masalahnya ya Bapak Haris Mujahid, Allahu yarham, tanpa mengurangi saya pada beliau ini di bidang beliau yang bidang penerbangan saja tidak ada track recordnya bahwa beliau punya penghargaan di bidang penerbangan, bidangnya kita lulus sendiri dia. Bidangnya sendiri saja gitu loh. Jadi gimana dengan masalah tadabur? Yang kedua ya, pengobatan semua punya doror, betul. Maka itulah kita itu ada yang namanya probabilitas. Ada tingkat dorornya tinggi, ada yang rendah. Sebagaimana cancer itu di medis dibagi menjadi 4. Ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Bagaimana dengan PAS? Tidak ada. Semua pengobatan mau itu HIV, AIDS, cancer, diabetes, semua disuruh coba. Semua
semuanya disuruh coba dengan kadar probabilitas 50-50. Tahu artinya 50-50? 50-50. Kalau sembuh ya syukur, kalau gagal qadarullah, meninggal husnul khotimah. Loh, macam apa ini? Ini jadi kayak Anda nebak besok hujan atau tidak? Besok hujan. Kalau berhasil ya berarti syukur ya. Saya bisa menebak, saya punya remote langit. Kalau gagal qadarullah. Loh, ini kayak Mbak Rara kalau kayak gini. Ini tidak berdasarkan probabilitas. Lo nanti akan ngeles kayak gini loh, BMKG meramal hujan juga pernah gagal, betul pernah gagal, tapi sangat sedikit kadar gagalnya. Jadi kalau pas itu mau bilang bahwa yang gagal itu juga sedikit dibandingkan yang banyak, harus ada data recording dan itu harus dipublish di penelitian, di jurnal ilmiah yang direview dan diakui. Hanya itu saja syaratnya. Kenapa tidak dilakukan? Pertanyaannya adalah itu. Ya. Terus kalau ditanya kenapa pas itu kan nggak butuh dalil. Kalau nggak butuh dalil ya jangan terus mengklaim kalau gagal jadi husnul khotimah. Ini nggak make sense, bertentangan. Kalau misalnya nggak butuh dalil dan itu pengobatan dunia ya sudah, anggap itu pengobatan dunia. Jangan diklaim ini mengikuti Quran, apalagi menjelek-jelekan medis itu dari rancangan syaitan dan sebagainya. Ya, jadi kalau menjelek-jelekan medis itu jangan kemudian playing victim gitu ya. Kalau dibalik, oh merasa terzolimi, nggak begitu ya. Jadi kalau misalnya pengobatan semua punya doror itu benar, tapi kadarnya dicari dorornya sedikit. Ya, kita meyakini sesuatu itu sebagaimana yang diajarkan oleh ulama bahwa ilmu itu ada tingkatannya. Beda antara zon, ya, beda antara zon, ilmu, faham, ya itu beda ada tingkatannya. Jadi nggak bisa persangkaan sama waham yang juga kalau bahasa Indonesianya mungkin sama-sama persangkaan, tapi kadarnya beda. Ada persangkaan yang lebih condong kepada kebenaran, ada persangkaan yang condong pada kekeliruan, dan itu semua hanya bisa diukur pada statistik. Ya, sama sebagaimana kalau kita melihat usul fikih, mustalahul hadis, itu mau nggak mau pasti pakai statistik ya. Jadi statistik itu sudah dipakai sebenarnya sama ulama zaman dahulu, dan itu sebenarnya ada sebagai dasar kalau kita belajar ilmu mantik ya. Mungkin itu saja tambahan saya. Mungkin nanti kalau ada yang tambahin lainnya. Terima kasih. Jazakumullah. Jazakillah khairan. Silahkan yang tadi belajar, saya kasih waktu ini resen tadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilang aja nama saya belajar. Kalau berbicara masalah pas, mungkin saya itu angkatan laule gitu ya, angkatan tua. Zaman pas itu masih belum harganya jutaan lah. Jadi gini, pada dasarnya gini, yang paling ditekankan kan ada hadis Rasul bilang gini, ketika ada sahabat Nabi didiagnosa, kalau nggak salah sakitnya itu demam atau apa ya, disuruh sahabat mandilah atau apa gitu. Tiba-tiba si sahabat yang mendengar nasihat itu mandi. Ternyata setelah mandi meninggal. Nah logikanya, kok bisa meninggal? Ketika sahabat bertanya lagi sama Rasul, ya Rasulullah, ini setelah mandi kok dia meninggal? Rasul jawab apa? Itu harusnya tayamum, maka kami akan menanggung dosanya. Hadisnya sahih. Nah, itu yang pertama. Kalau identitas, yang kedua, identitas atau Islam itu kan ya. Biar jelas siapa yang bicara. Dah. Terus yang kedua, gini deh, Islam itu kan rahmatan lil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita main logika deh gini, apa yang dibilang Mbak Mila Anasanti, logikanya gini. Orang lemes, logikanya diapain dulu? Dikasih makan toh. Versi medis banyak banget nanti. Bu, ini kurang makan atau apa? Makannya apa, Bu? Dominannya air atau apa? Contoh gini deh. Kita main logika aja. Saya nggak ngebahas pasnya atau apa ya. Kita main logika aja meluruskan semua ya. 2 menit lagi ya, Pak. Musim hujan. Ya, musim hujan, maka berlaku di semesta itu semua makanan yang hewani dan hangat-hangat pasti akan laku. Biasanya apa? Ya daging dan lain-lain. Tapi kalau musim dingin kan kalau tubuh dingin pasti lemah. Nah ketika lemah, nggak mungkinlah kita kasih gerakan-gerakan gimana. Kan sedangkan apa? Rasul aja nyuruh nih,
Kalau sholatnya nggak kuat berdiri, ya duduk, ya tidur. Kalau dikupas lagi, Masya Allah ya, gerakan-gerakan Rasul itu ketika sholatnya seperti apa, tidak seperti apa, itu sama saja ngebenerin tulang belakang. Itu aja sih sebenarnya yang kita tekankan adalah gini, jangan bukan overclaim ya. Setiap catatan yang kita tulis nanti akan diminta pertanggungjawaban. Berapapun itu yang kau minta, maka kau akan nanti tanyakan di mizan. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Belajar. Dari PAS kalau Ini nggak. saya boleh Kak tadi. Itu ditanggapan buat saya ya tadi ya soalnya. Oh ya, silakan. Ya, jadi sebenarnya tadi ya itu menanyakan kalau misalnya dingin makan ini, hangat makan ini, itu sebenarnya arahannya kemana? Itu mau menanyakan bahwa kita selera kita kalau dingin mau makan panas-panas atau kalau panas mau makan yang dingin-dingin atau fokus pada kesehatan. Kalau kita mau fokus kesehatan, pertanyaannya bukan kalau dingin kita makan ini, kalau panas makan ini, bukan. Kita lihat kandungan nutrisi. Terima kasih, Ibu. Sebenarnya dengan suhu itu hubungannya apa kan gitu cara melogikanya. Kalau soal gerakan saja ya, kalau cuma berjalan dan sebagainya itu sah-sah saja, kita tidak melarang gerakan pas bagaimana di medis itu ya. Untuk praktis itu juga diakui, tapi Bentar ya. jadi khusus hanya penyakit sakit punggung gitu. Jadi kalau menyatakan bahwa pusat segala penyakit itu adalah tulang belakang, itu sebenarnya malah menyalahi Al-Qur'an ya. Karena ya bahkan Rasulullah SAW sendiri menyampaikan bahwa sebenarnya ya pusat penyakit itu justru ada pada makanan ya. Kalau makanan itu hubungannya justru dengan biokimia ya. Jadi Rasulullah SAW bahkan menyatakan kalau mau penuhilah makanan itu sepertiga gitu ya, makanan sepertiga untuk makanan, untuk udara dan sebagainya. Itu karena pusat wadah yang paling buruk adalah perut ya. Jadi kalau kita mau ngomongin dalil nih ya, hanya modal apa inspirasi, saya juga bisa ada nggak jawaban dari kalian nih ya, bahwa Rasulullah SAW sendiri yang menekankan bahwa pusat penyakit itu justru ada pada wadah perut dan itu prosesnya biokimiawi bukan biomekanik, dan tidak ada Rasulullah SAW itu menekankan bahwa pusat penyakit itu ada tulang punggung. Jadi nggak masuk akal kalau sakitnya pankreas, diabetes diobatinya pakai tulang punggung, nggak mungkin. Tapi saya mengakui kalau pas itu untuk syaraf kejepit, untuk mengobati tulang punggung yang mungkin sakit punggung, itu mungkin masih bisa, dan itu silakan dibuktikan di penelitian sebagaimana chiropraktik, sebagaimana bekam. Saya juga membekam ya, dan bekam itu sudah diakui di medis di level tertinggi bisa mengobati sakit punggung. Jadi tidak benar kalau saya anti dengan pengobatan tradisional. Saya hanya anti dengan orang yang overklaim tidak ada buktinya, apalagi kalau sudah ngutang-ngatik dalil ya. Jadi itu ya, kalau mau cuman ngomongin nyangkut-nyangkutin sama Al-Qur'an, semua orang juga bisa. Sekarang saya tunggu nih ya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya tentang dalil bahwa perut itu justru sebenarnya adalah wadah terburuk dari sumber penyakit ya. Itu gimana hubungannya dengan tulang belakang? Ini biokimia ini. Dan ini Rasulullah SAW sendiri yang menyatakan. Ya, jazak. Ya. Terima kasih Bu Mila. Dan saya benar pernah baca bahwa para ulama itu ketika menafsirkan kulu washrabu wala tusrifu, itu setengah dari pengobatan ada di ayat itu. Jadi apa yang disampaikan Bu Mila tadi memang ditafsir-tafsir. Kalau mau cari inspirasi tentang ayat kesehatan, itu para ulama mengambil ayat kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Oke, ini saya kasih kesempatan dari PAS. Tadi kayaknya ada Bu Marina Saputri tadi. Silakan Bu Marina. Tadi awal waktu tadi sempat saya lihat Bu Marina ada. Silakan open mic dari PAS. Siapa aja saya kasih waktu dalam 1 menit. Buka open mic untuk menyampaikan tanggapan dari hasil diskusi kita. Ada? Oke, atau dari Ustadz Aris Ambo mau menyampaikan lagi, boleh? Tanggapan diskusi kita hari ini. Ada Ustadz Aris. Terima kasih. Jadi sebenarnya untuk bahasan saya itu
terbatas untuk menyangkut masalah riset penelitian. Saya tidak membahas, tapi jadi saya tangkap tidak ada yang spesifik yang membahas tadi masalah metode PAS ini melanggar, ya. Itu kesimpulan saya, bahwa tidak ada, dan sudah disampaikan bahwasanya saya di sini tidak mewakili siapa-siapa, tidak mewakili siapa-siapa. Kemudian tadi masalah nama juga tadi dikritisi, ya, masalah Al-Kasau. Saya rasa kalau masalah istilah nama itu, ulama kita tidak mengatakan tidak ada perdebatan kalau masalah penamaan, tetapi hakikatnya yang perlu apa yang dilakukan dalamnya itu yang menjadi patokan kita, menjadi patokan kita. Jadi selama ini dari yang disampaikan tadi, siapa tadi Ibu, tidak ada yang spesifik untuk menantang untuk tidak metode PAS ini itu bertentangan, ya. Kontak Pak. Mungkin itu saja sedikit. Tadi saya nunggu tanggapan bahwa tentang apa itu yang tulang belakang adalah pusat dari segala penyakit. Itu saya belum dapat jawaban. Padahal itu kan kunci ilmunya PAS, ya. Bahwa segala sumber penyakit itu sumbernya ada di tulang belakang. Jadi benerin dulu tulang belakangnya. Nah, ini gimana tadi kedudukannya dengan masalah biokimia yang ada dengan perut. Nah, itu saya belum ada jawaban. Jadi menurut MRI ya, kita itu sudah punya alat canggih di teknologi sekarang, memfoto kondisi tulang belakang, memfoto syaraf. Itu detail, Pak. Kebetulan bidang S2 saya biomedical engineering, ya. Saya buat alat-alat itu. Jadi ini sudah ada penelitian dan bahkan sudah confirm ya di dunia kesehatan, mahasiswa kedokteran yang bedah-bedah jenazah tuh nggak ada hubungan antara tulang belakang itu dengan penyakit-penyakit organ, misalnya diabetes ada hubungan sama tulang belakang, itu nggak ada koneksinya seperti apa. Gambar-gambar PAS yang dipakai itu adalah gambar hoax, dan tahu nggak hoaxnya dari siapa? Dari dukun barat, dari kiropraktik. Mereka bikin pelatihan dengan gambar ngambil dari kiropraktik barat yang berasal dari dukun, dan dukun itu dapat ilmu itu dari wangsit. Silakan dibuka bukunya, punya D.B. Palmer. Itu kritik saya, dan itu gimana tanggapan PAS? Mereka menggunakan buku kiropraktik barat untuk gambar rangkanya itu, yang mana itu adalah hoax. Hubungan antara tulang belakang dengan organ-organ itu dibikin oleh kiropraktik barat. Mereka anti barat tapi pakai gambarnya barat yang hoax pula yang dipakainya. Itu kritik paling utama saya, bahwa kiropraktik itu dipakai bukunya oleh PAS, dan PAS mengaku bahwa ilmunya ini adalah ilmu baru. Oke, gerakannya mungkin baru ya, beda dengan kiropraktik, tapi teori dasarnya sama, bahwa tulang belakang adalah pusat segala hubungan dengan penyakit dan organ-organ tubuh. Dan ini tidak benar dengan foto, baik itu MRI, CT scan, dan sebagainya. Dan itu bisa diputar. Ya, ini ada dari mantan PAS, silahkan Pak Al-Kafrido tadi chat, silahkan buka open mic. Nah, 7 menit lagi putus, kalau mau lanjut nanti masuk lagi. Silakan. Pak Alkaf, boleh open mic? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Hanif yang telah memberikan waktunya. Saya ini hanya memang mantan dari anggota PAZ. Ketika itu saya dikeluarkan karena memberikan saran tentang beberapa gerakan yang cukup bahaya dilakukan untuk beberapa pasien gitu ya, karena memang ketika itu saya pengalaman sendiri sedang menterapi keluarga gitu, dan ada beberapa gerakan yang dari PAZ yang saya lakukan ternyata membuat kondisinya semakin parah gitu. Nah, dan itu akhirnya saya sampaikan ke grup PAZ, grup umumnya, dan akhirnya malah saya dikeluarkan gitu.
Padahal saya ingin memberikan suatu masukan gitu agar tidak dilakukan oleh orang lain dan agar bisa lebih aman gitu, karena saya sudah lakukan sendiri dan itu cukup sangat berbahaya. Ketika itu saya menterapi dengan salah satu gerakan, akhirnya malah menjadi sesak nafas gitu. Anggota keluarga saya menjadi sesak nafas, tetapi akhirnya karena kan saya berpikiran bahwa ini adalah suatu metode salah satu bagian dari muamalah gitu. Jadi pasti akan terus berkembang dan harus terus diriset. Nah, maka ketika itu alhamdulillah Allah tunjukkan gitu caranya. Akhirnya saya mendapatkan suatu cara gimana caranya supaya tidak sesak napas lagi dan bisa lebih baik gitu, dan alhamdulillah gitu. Terus tetapi malah ketika saya memberikan saran itu malah dikeluarkan dan akhirnya ya sudah tanpa ada konfirmasi dan dikeluarkan gitu. Ya, terima kasih ya. Ya. Berikutnya dokter. Kita bahas kesehatan, masa nggak ngasih kesempatan dokter? Kalau Bu Mila ini peneliti dan beliau PhD, sudah S3. Sekarang dokter. Ada dokter Agil. Silakan, saya beri waktu 5 menit. Nanti Ustadz Ibnu Abdul Bar kalau berkenan juga boleh. Pak Ragil, berkenan, silakan. Dokter Ragil. Ya, silakan. Dengar, Pak. Halo? Ya, dengar, Pak, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya bukan dokter, Pak. Saya perawat, tapi khusus di ruang high care unit, di ruang bayi dan anak. Jadi sebetulnya dari awal itu saya biasa-biasa saja sama pas itu, tidak terlalu mendalami lah. Tapi ketika muncul beranda itu balita dengan kejang demam di bedong, kemudian meninggal di pangkuan tanpa ada pertanggungjawaban, wah langsung emosi lah. Nah, ini saya dalam hati ya, dari hati saya dengan ilmu yang saya miliki, pengalaman di ruang high care, ini seperti pembunuhan kalau menurut saya. Oleh karena itu saya speak up. Apa yang dilakukan pas ini berbahaya. Dan pernah saya konfirmasi ke salah satu, saya lupa statusnya itu, yang mengaku sebagai dokter pas itu, siapa ya? Dokter pas. Ada nggak early warning system atau cara untuk menilai kegawatan pada kasus? Ternyata tidak ada. Nah, ini sangat berbahaya, padahal kejang demam itu setiap anak itu kejang, maka sel dalam otaknya itu mati. Dan itu ketika selnya mati, nanti bisa kekurangan oksigen atau hipoksia, fatal akibatnya. Nah, ini yang terjadi pada anak tersebut. Ini saya analisa seperti itu. Oleh karena itu, kemudian saya membaca, mendalami lebih jauh tentang PAS. Ya, ternyata memang ngawur, hampir dipastikan. Ya, menurut saya hampir 100% itu ngawur kebanyakan. Ya, ini dari pihak mulai gagal ginjal, dari gagal ginjal, cuma testimoni enak, tapi tidak dicek bagaimana urium kreatininnya, dan penyakit-penyakit berat lainnya itu digampangkan gitu. Padahal kita belajar penyakit itu lama dan harus ada pendampingan lebih dahulu dengan senior, dengan dokter profesor untuk dalam melakukan terapi, diawasi betul. Nah, ini dalam waktu 2 hari, akhir pekan, sudah klaimnya mengobati ini, inspirasi Al-Quran. Nah, inilah yang jadi berbahaya, adalah tidak ada data objektif di sana. Data objektif itu apa? Data yang bisa diukur. Contoh pasien hipertensi lah misalnya, darah tinggi. Setelah di sat 10 menit, pasien enak Pak? Enak. Nah, ini harus ada diukur, tekanan darahnya turun apa enggak. Karena hipertensi itu ada yang tidak ada gejala. Kalau biasanya ada yang merasakan pusing, kepala pusing, tengkuk kenceng.
Nah, itu malah yang lebih baik gitu, karena wah ini tahu tensinya naik, bisa langsung diobati. Kalau yang berbahaya itu yang tidak ada gejalanya, langsung jatuh, tek, lumpuh, stroke. Nah, ini banyak yang tidak diketahui, banyak yang memaksakan. Kalau pas itu mungkin hanya sekedar pijat atau apa untuk nyeri-nyeri sedikit lah. Tapi Ya, kalau waktunya nyeri terus habis. sekali-kali itu Menit lagi, Pak. hati-hati. Habis nanti masuk Berapa? lagi. Kita sesi terakhir 40 menit ya. Kalau yang berkenan akhir ini mau putus soalnya ini menit putus. Oh, Ya. Jadi ada informasi berharga dari Pak Ragil ya. terakhir penutup ya Pak ya. Ya, silakan. Penutup terakhir. Penutup, jadi kalau ada rekan-rekan PAS yang mungkin hadir di sini, pesan saya adalah yang pertama adalah evaluasi terlebih dahulu. Ini ditertibkan anggota-anggotanya dalam membuat statement di ruang publik. Ditertibkan dulu, dievaluasi, kemudian di medsos itu tidak usah terlalu membela diri. Hanya tanggung jawab atau evaluasi atau meminta maaf, tapi malah